balik lagi di Speak Up aja. Sekarang gue lagi mau bahas yang lagi rame di semua timeline Kimetsu no Yaiba. Wih, semua platform. Iya, karena stunning banget. Emang iya. Anjing, kita sebenarnya sempat ngerekord tadi dan anjing suaranya nggak masuk dong, ya kan? Jadi, oke, langsung aja. Lo nonton baca komiknya nggak? Kimetsu no Yaiba. Lo baca. Apa sih yang membedakan komik manga Kimetsu no Yaiba ini sama komik-komik yang lain? Lu baca komik yang lain nggak sih? Nggak terlalu sih, nggak semuanya. Lu bukan hentai mah ya baca lah. Iya. Hentai manga. Apa sih yang ngebuat dia beda gitu? Menurut lo? Menurut gua ya ceritanya loh. Ceritanya ya? Iya dong, masa udah sesimpel itu ceritanya. Iya, jelasin apa yang bikin beda. Banyak tuh kerpean dari ceritanya. Gue inget dulu. Ya dari alur ceritanya, plot ceritanya, dari ya banyak lah. Anda kan juga sudah baca dong. Oh, saya di sini orang yang sudah baca. Kalau lo Jil, mikir gitu mau apa? Anda baca? Hah? Komik apaan? Doraemon. Komik itu Doraemon keren. Otoy. Siapa yang mana? Pos kota. Anjing, pos kota. Lu baca kan? Lu baca komik kan? Apa yang ngebedain dia sama komik-komik yang lain? Sama manga-manga yang lain? Yang ngebedain? Komik ini lebih jelek sih gambarnya daripada Kung Fu Boy ya. Betul. Itu gua akuin. Nggak bener kan, beda itu. Ya, bener. Itu beda. Lebih jelek daripada Kenji. Dulu ada yang baca Kenji nggak sih? Kenji itu gambarnya bagus banget ya kan. Kenapa dia rame? Legenda Naga ya kan. Karena iya benar sih lu kata lu, story sih ya. Dan storytellingnya bagus. Dan karena mungkin kan di era sekarang udah digital banget nih. Jadi orang mudah gitu untuk mengakses, ketimbang kayak tadi yang dia sebutin kayak Kung Fu Boy. Itu kan zaman baheula tuh. Tapi kalau lo mau nyari ada. Tapi hype-nya kan sudah lewat. Oh gitu ya. Maksudnya ini kan tapi kan banyak nih kayak Attack on Titan yang kalau kita bicara manga-manga yang baru kemarin sore lah, yang umurnya belum ada 10 tahun gitu ya. Attack on Titan, ada Boku no Hero, ada mungkin apa lagi ya, One Punch Man mungkin. Kenapa tiba-tiba manga Kimetsu no Yaiba ini bisa teratas mengalahkan One Piece yang udah gue lupa 10 atau 20 tahun bertengger di posisi atas. Itu. Dan secara data 28 juta kopi, iya kan? Dan yang di bawahnya Kingdom 8 juta kopi. Ada gap yang terlalu jauh gitu loh. Apa sih yang kok bisa sih gitu loh. Kalau dari cerita sebenarnya standar. Maksudnya gini ya, dan standar sih menurut gue. Tapi apa gitu yang tiba-tiba fansnya banyak dan segala macem. Iya, dari sisi cerita di si manganya kalau kata gue alurnya satu gampang dicerna ya sama kayak. Ya makanya gue bilang standar-standarnya ya sih cerita. Cuman mungkin apa ya, mainan alurnya yang dia cliffhang. Yang motongnya di mana, ininya di mana gitu kan. Nah, cliffhangnya bagus, terus plot timelinenya nggak terlalu dimolor-molorin gitu ya kan. Lumayan padat sih kalau menurut padat, cuman nggak terlalu cepat juga. Lu tetap bisa tahu basic story-nya si A, si B, si C-nya tuh masih detail nggak sih menurut lo manganya? Secara kisah, secara story ya, detail nggak menurut? Kalau di manga lo belum tamat, tidak usah ngomong Anda. Nggak maksudnya. Sini gue ceritain. PP gue langsung anime gitu. Wih, tidak valid. Komentar Anda tidak valid. Terus apa kenapa sih nggak detail nggak menurut lo nih? Detail nggak sih secara ada plot hole nggak gitu aja deh? Sesimpel itu. Ada plot hole nggak? Plot hole mungkin ada ya. Tapi gue nggak nemu sih di manganya ya. Di manganya. Kalau manga, di manganya kita manga, bicara manga. Enggak sih, manga sih cukup keisi semua sih kalau kata gue ya. Maksudnya nggak ada yang tiba-tiba
awalnya dia si Tanjiro-nya gimana tiba-tiba gimana, enggak sih, maksudnya masih linear itu tadi. Linear, kita nggak dibawa banyak mikir yang lu mesti gimana gitu sih. Nggak terlalu ribet. Nggak ribet, makanya karena easy to consumption gitu kan, gampang untuk dimengerti ya kan, gampang untuk dimengerti, jadi orang ngikutinnya enak gitu. Walaupun memang sebetulnya premisnya standar, from zero to hero ya kan. Iya. Selalu Jepang tuh pasti begitu. Jepang dan negara-negara lainnya juga banyak kan gitu. Memang itu menarik sih ya. Iya. Cuman ya itu kalau kata gue dari story yang dia nggak terlalu dipanjangin, nggak terlalu dipadetin yang sampai gimana-gimananya, dia semua dijelasin cukup cukup detail lah ya. Kalau misalkan dari sisi lo baca manga gitu, baca manga sama keren. Terus ya nggak kepanjangan dan tamat segitu gitu, kelar gitu. Walaupun dia nggak terlalu panjang, jadi orang enak ngikutinnya. Terus itu pemotongan tiap chapternya yang dia keluarin tuh emang endingnya tuh yang bikin benar. Anjing ngegantung mulu gitu kan. Ada cliffhanger yang selalu dia masukin di situ. Mungkin itu formula yang pas, takarannya pas gitu. Kalau kayak makanan dan minum ya pas gitu. Kalau misalkan kebanyakan terlalu asin, nggak terlalu manis ya. Lu asis gitu, penasaran. Nah akhirnya orang jadi baca dan lu baca pas lagi santai-santai juga seru aja. Enak kayak nggak ngerasa dikejar-kejar ya. Lu cepet masuk juga ke ceritanya. Makanya akhirnya ya wajar juga sih akhirnya jadi banyak yang suka gitu kan. Bahkan gue ngobrol sama beberapa teman gue yang lain yang di luar dunia. Ini ya normis lah ya, normis hitungannya. Yang mereka tuh kan gini. Animenya aja udah nongol di Netflix ya kan. Betul. Itu yang satu season langsung tamat gitu ya. Gue kayak ngerekomendasiin gitu sama teman gue, ini lu nonton nih seru nih gini. Dia demen anime, cuman nggak terlalu wibu, nggak wota juga gitu kan. Anjir. Iya dong. Pengakuan ngehe lo. Oh iya. Nah, pas waktu itu akhirnya kita nonton ini ya, premiernya kan. Iya. Itu tuh berapa hari? 3 hari gue ngerekomendasiin, gue 3 hari sebelum itu. Dan yang pas gue tanya lagi udah sampai mana lu? Udah kelar gue. Anjing cepet juga ya. Tapi memang ya itu karena itu enak, ngikutinnya enak. Kita masuk ke ceritanya enak, flow-nya jalan terus ya kan. Kalau yang ngikutinnya baru dari yang satu season tuh, ya tahu-tahu lu nonton udah kelar itu season itu gitu. Lu tinggal nonton movie-nya doang gitu. Benar. Nah, mungkin di situ akhirnya orang banyak yang ya udah lumayan. Even itu buat sampingan gue nonton Kimetsu lah ya. Maksudnya habis kerja atau apa. Gue cari tontonan di Netflix gitu ya kan, nontonlah itu gitu ya, enggak ya cukup menyenangkan, refreshing aja gitu. Kalau mungkin agak-agak sedikit berderai air mata ya. Iya, silakan aja. Silakan. Iya benar. Nah itu juga terus itu kalau misalkan masuk di sisi storynya saking kita masuk akhirnya emosi kita bisa ikut main di situ ya kan. Ngikut ceritanya gimana Tanjiro gimana ketemu back story si iblisnya. Betul. Nah, kita ikut sampai villainnya pun ikut di. Iya. Kalau nggak ujuk-ujuk jadi betul. Yang gue suka dari Kimetsu no Yaiba ini, baik komik maupun anime gitu ya. Dari segi cerita gitu, mereka punya alasan yang tepat untuk saling beradu gitu loh. Maksudnya gini, dari sisi Demon juga mereka punya idealis moral yang berbeda. Ngerti gak sih maksud gue? Ya, kalau dari sisi manusianya juga punya idealis moral yang bertabrakan sama si Demon gitu. Kalau kita pikir nggak salah juga nih sebenarnya demon ini, ya kan? Ada dari situnya. Dari sisi manusianya kan ya dari point of view kita lah. Iya, point of view kita karena membunuh, ya kan? Tapi kalau dari sisi berseberangan, nggak salah juga. Itu yang bikin menarik ya, digali dari hal-hal itu kali ya. Dua kubu. Jadi seimbang storynya, story protagonis sama antagonisnya. Porsinya sama gitu. Benar. Kan memang banyak kan yang lebih ke protagonisnya atau ada yang antagonisnya memang. Ya karena kita sendiri manusia kan pasti akan pro ke side manusia lah. Dan nggak tahu kalau pengetahuan gue ya, sependek pengetahuan gue jarang mungkin yang anime kayak gini gitu. Even anime-anime yang terkenal entah itu apa gitu lebih condong ke satu sisi. Iya. Benar. Nah, kalau misalkan pembanding, gue kalau bagi yang tahu ya Inuyashiki lah.
kayak gini. Inuyashiki itu dia porsi perbandingan protagonis sama antagonisnya itu sama. Jadi kadang kita nonton kita pro ke antagonisnya. Kadang kita pro ke protagonis. Nggak salah juga nih si antagonis nih. Ini menarik, cuman sayang aja terlalu pendek ya kan. Dan movie-nya juga bagus juga. Nah, cuman ya mungkin karena Kimetsu itu juga terlalu segmented. Kalau Inuyashiki mungkin terlalu segmented dan orang juga nggak banyak yang tahu. Betul. Ya kan? Dan terlalu Jepang banget, budaya terlalu Jepang. Kalau misalkan sisi budaya samurai itu kan orang lebih universal. Makanya kenapa lo juga demen ya? Karena dari samurai itu ya. Semua orang tahu karena memang mungkin dulu diperkenalkan keluarnya karena Samurai X itu kan. Rurouni Kenshin itu jadi budaya samurai itu mungkin jauh sebelum itu, tapi dari sisi anime gue lihat mungkin itu pionirnya. Akhirnya semua orang tahu dan memang Jepang identik dengan itu dari dulu ya kan. Dibawa seperti ini, dikemas dengan ya bagus lah, Demon Slayer lah, tapi dengan basic yang sama ini lebih bagus. Kenapa? Itu mungkin buat gue jawaban kenapa ini si Kimetsu Yaiba bisa ngejar One Piece nih. Betul. Itu agak sedikit aneh ya. Maksudnya gini, dari pattern cerita yang from zero to hero, ya kan. Terus kebaikan melawan setan, iya kan? Maksudnya pemburu iblis. Ini banyak nih diangkat di ya kan, anime-anime lain atau manga-manga lain nih banyak nih ya kan ya, manusia lawan iblis. Itu pasti banyak ya kan. Nah, kenapa dia bisa tiba-tiba ngejam sampai segininya berapa 28 juta kopi yang terakhir gue baca. Beberapa hal-hal yang mungkin mangakanya juga ngelihat dari yang lain. Ini nggak ada nih sisi ini nggak ada, mungkin jarang gitu. Kayak tadi salah satunya buat gue porsi protagonis antagonisnya cukup seimbang. Dan kayaknya jarang juga yang mengangkat kayak kisah tentang persahabatan. Mungkin udah banyak lah, tapi maksudnya kayak keluarga gitu ya kan, gimana kita kehilangan keluarga. That's why dia jadi itu gitu, karena itu. Iya. Nggak ujuk-ujuk dia berguru untuk jadi kuat. Iya, bener ya. Mungkin itu sisi yang menarik ya. Nggak ujuk-ujuk dia. Salah satunya sih kalau itu biasa buat gue dicari deh yang lain. Ada. Banyak. Porsi-porsi ini nih gue suka nih perbandingan. Apa ya? Kenapa yang lo suka itu nggak naik? Atau nggak naik, mungkin masanya udah lewat satu. Yang apa yang lo? Sebetulnya premis kayak gitu banyak. Maksudnya start dari keluarga dibantai kemudian akhirnya ini untuk balas dendam itu memang sebetulnya nggak asing ya. Maksudnya gue juga lupa lah detailnya siapa tapi itu nggak asing, satu formula yang tidak asing. Ya mungkin kata gue itu tadi. Pengemasannya juga baru, terus sisi visualnya animenya juga cukup oke ya kan. Gua efek 3D-nya dia nggak sekedar balas dendam doang dong, dia ada satu motivasi kan. Kenapa balas WhatsApp? Balas WhatsApp? Oh jangan. Dia ada satu motivasi kan, kenapa dia harus ngejar terus nih si Muzan ini. Karena adiknya itu. Jadi dia nggak sekedar. Ada premis-premis kayak gitu yang pernah lo baca. Jadi mengejar musuh untuk sebenarnya nggak jauh-jauh sih, untuk ngobatin adiknya doang kan. Ini gue ada yang bisa ditolong nih, satu nih gitu maksudnya. Gue gak akan bilang nggak ada ya, karena manga tuh banyak ya, tahun-tahun ada, kayaknya ada, cuman mungkin itu satu pengemasan dari sisi lainnya yang mungkin karena era sekarang informasi lebih mudah didapat ya kan. Dan sekarang lu mau nyari Kimetsu, mau nyari apa, buka internet keletahuan semua ya kan. Ya tapi itu kan berlaku untuk manga apa aja kan sebenarnya kan. Gini waktu akhirnya yang misalkan yang manga dulu mungkin ada yang sama formulanya, udah hilang ketelanjaman. Ada yang mungkin nggak sempat ke scan, akhirnya nggak ada di dunia internet. Pasti ada. Memang itu sisi waktu timeline kita sekarang gitu. Dia maju di situ dengan posisi yang dia nggak ada yang sama. Dia unik sendiri nih. Ini sebagai Edo ya, perwakilan orang-orang yang agak kurang suka sama Kimetsu. Ya gue kasih tahu memang saat ini dia formula itu unik saat ini. Dulu mungkin pernah dipakai gitu kan. Mungkin pernah dipakai, cuman kan itu ada faktor-faktor lain yang dia akhirnya nggak naik gitu kan. Bisa dari mungkin era pertelevisian juga masih terbatas. Informasi sangat terbatas. Apalagi zaman Merpati Pos kan lu nggak mungkin baca manga ya kan. Nggak mungkin. Ya nggak gitu juga. Saya mau baca komik. Gini dulu. Bertinanya dulu. Terus keluar chapter baru. Nggak mungkin.
anjing. Pok set anjing. Maju dikit ya kan, zaman Nokia 3310 nggak mungkin lu ngeliat baca SMS gitu kan. Ada SMS hoax gitu. Sebarkan. Tapi kan kalau waktu nggak ada mana. Sebarkan jika tidak keluargamu akan serang iblis kan enggak. Oh iya kan. Enggak, tapi gini. Apa data tersebut gua nggak tahu ya. Apa data tersebut kan data tersebut berapa kopinya ini loh, berapa kopinya. Bukan hanya sekedar baca, tidak menyimpan. Kayak gua kan tidak menyimpan fisik. Gua baca digital gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kan yang jadi apa namanya? Yang jadi datanya akhirnya berapa juta kopi itu loh. Berarti kan membeli secara fisik. Secara fisik. Gitu loh. Maksud gue. Iya, eranya aja mungkin ya. Ini eranya mungkin. Kita berpikir. Iya, general aja, kita tidak kita bicara fans segala macam. Iyalah, gua ngefans lah. Gua yang paling bagus. Cuman kita logis juga. Logis aja gitu. Memang betul. Saat sekarang memang di zaman era informasi lu gampang diakses gitu kan. Mungkin dulu juga ada, cuman gak keakses doang informasinya gitu. Iya. Kalau misalkan sekarang gua bukan mengcounter, tapi kita kan ini kan ada perbandingan nih, kayak Attack on Titan nih sekarang lagi rame nih. Di series terakhir nih, season terakhir ya kan, Attack on Titan. Kenapa dia tidak senaik Kimetsu? Story. Kalau Attack on Titan gua sih menjamin lebih ke gue ngikutin juga bukan Kimetsu apa Attack on Titan yang Shingeki no Kyojin tuh dia ngikutin dari manga juga gue ngikutin, itu cukup panjang juga kan. Ya sekarang season 4. Yes. Yang mau 3 aja udah part 1 part 2. Iya. Dan dari sisi cerita gini, lu baca manganya Shingeki no Kyojin sama Kimetsu no Yaiba. Gue yakin teksnya lebih banyak Attack on Titan. Iya. Lu gila gini loh, kayak semacam baca novel grafik, istilahnya novel grafik itu yang cerita dibarengi visual gitu. Tapi kalau misalkan memang Kimetsu, ya itu manga aja, gambar yang emang dikasih balon cerita gitu. Jadi lebih gampang diikutinnya kayak tadi, misalkan gini. Gue nih pulang kantor misalnya orang kerja gitu. Gue demen komik dari kecil, baca komik. Ada nih komik gue download lah apa segala macam. Terus baca yang mikir juga gitu nih. Ini politik. Wah, ini sharingnya kenapa jadi begini? Kenapa ada Marley lawan Eldian ya kan? Nggak lawan si Bob gitu. Padahal Bob Marley kan lebih Yaman. Nah, anjing ini. Gue pusing ya kan? Iya, cukup jelimet sih. Mendingan cukup jelimet. Iya, mendingan daripada itu gue mendingan baca Doraemon aja sekali kelar. Berarti bisa dibilang itu segmented juga nggak sih? Shingeki itu? Iya, lebih segmented ya. Karena segmented sih. Akhirnya orang-orang yang memang harus demen banget baca, nggak kayak dan akhirnya jadi elitis ya. Iya, jadi kan. Gue demen banget baca manga nih, gue demen banget dengan story kayak gini. Ya akhirnya lu ngikutin, tapi mungkin itu kali ya kalanya gitu ya, karena lu terlalu banyak elitis ya, yang menganggap Kimetsu aja ceritanya standar, apaan sih nggak bikin mikir segala macam. Kalau ini memang lebih simpel, lebih universal. Kayak gue ke temen gue gitu ya. Gue pas sebelum nonton premier, kita premier kemarin kan 19 Desember Sabtu. Gue tuh antara Selasa atau Rabu ngerekomendasiin gitu ke temen gue. Dia udah nongol Netflix nih serinya. Lu tonton dan ini seru dah. Dia juga suka nonton anime, cuman ya udah nonton aja gitu buat ngisi waktu nonton. Ya udah nih, lumayan satu season udah tamat, tinggal di movie gue tonton. Nah sebelum gue berangkat tuh kayak abis Jumatnya gitu, maksudnya gue tanya udah nyampe mana lu, udah kelar, cepet amat ya. Ngikutin iya, soalnya ya Netflix ngapain bajak, ngapain ini? Lu nggak lu ajak sekalian buat nonton movie-nya? Udah telat lah kan. Satu sebelum gue nonton ya kan. Dan yang kedua mahal cuy. Kedua mahal. Tapi kita nontonnya mahal, yang 520. Sorry. Saya tiket gratis. Gue nggak sombong tapi belagu. Gue nggak sombong tapi belagu. Biarin gue miskin, yang penting sombong. Tapi bener ya, lebih general ya. Dia kenanya lebih general ya, lebih gampang dicerna gitu, narik orang baru. Makanya kenapa dia bisa se-up ini ya. Kalau movie-nya tadi ngomong masalah penjualan di tiket pun gitu kan, kopi atau penjualan tiket, kenapa dia bisa besar? Ya satu faktor ini COVID udah mulai longgar, orang pengen nyari hiburan, kebetulan nih oke. Dan mungkin banyak yang kalau menurut gue ya begitu nonton lah, udahlah yang penting nonton, gue pengen
keluar dari rumah misalkan. Begitu nonton pun dikasih cerita yang oke juga gitu. Alurnya oke, emosional, visualnya juga betul. Visualnya juga oke gitu kan untuk mata juga nggak gimana banget, nggak silau-silau kayak apa Dragon Ball mungkin kalau berantem kan nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Betul. Ini cukup oke dengan backsound yang oke, seiyu yang mantap banget. Dari situ gue yakin, gue pribadi yakin mereka begitu keluar, lu nonton dah gitu buat hiburan atau apa lumayan oke gitu. Tapi kan ada saingan juga Wonder Woman cuy. Nah ini nih Wonder Woman. Kalau gue nonton sih ya biasa aja sih akhirnya ya. Karena gue sih cukup kecewa karena mungkin nggak tahu ya sekelas Marvel kurang aja sih Wonder Woman ya. Cuman ngejual di Gal Gadotnya doang ya kan. Dan Wonder Woman semua orang udah tahu, maksudnya gini. Wonder Woman ini kan juga udah tahu. Tapi umurnya diciptainnya Wonder Woman kapan coba? Berapa tahun dari kapan ya kan? Ini kan dari awal movie-nya kan udah diceritain, trailernya juga udah nongol banyak. Terus orang tuh udah tahu Wonder Woman itu akan seperti itu. Wonder Woman itu adalah seorang superhero. Dia akan ngeluarin movie baru. Tok gitu kan, ya udah orangnya nonton. Enggak kalau Kimetsu kan banyak orang yang mungkin nggak tanya apaan sih anime nih. Di bioskop ramenya film kartun ya kan? Iya. Dia nonton aja kan. Bahkan terakhir yang gue baca 68% jam penayangan di bioskop Indonesia ya Kimetsu gitu. Kenapa ya bisa? Lebih banyak cuan lah. Iya. Gini. Yang tadinya gue pikir cuma CGV doang gitu ya. Tiba-tiba XX1 juga, Cinepolis juga. Mereka tahu ada Cinepolis, bioskop Cinepolis, cuma ada beberapa biji lah di Jakarta. Ya itu sih kalau kata gue cuan ya. Kita ngomong dari bisnis sekarang ya, dari sisi bisnis. Nonton Wonder Woman mungkin ada orang tua yang masih khawatir, wah lihat cewek seksi bocah gua nggak bener nih ya kan. Dan memang ada beberapa kita logis aja lah gitu. Kita gua nggak kontradisi, nggak gitu, nggak fans DC juga nggak, fans Marvel ya kan. Nggak lagi. Kita subjektif aja. Subjektif ya, secara subjektif. Soal subjektif mah, jelek itu mah film DC soalnya. Film Marvel bagus. Tapi objektif aja ya. Kita objektif aja memang. Dia dari sisi, apalagi Indonesia nih, kita ngomong Indonesia, tapi kita kecilin lagi Indonesia dengan yang kultur yang seperti apa gitu kan, ke imanannya kuat, keagamaannya gitu kan, keagamaannya kuat, agak gimana ya ngeliat Gal Gadot ya kan dengan segala macam backgroundnya. Emang lo nggak doyan? Doyan. Nah itu poinnya dulu. Ada cuman gini, kita ngeliat kalau yang lain mungkin orang tua juga akan mikir dulu untuk ngeluarin dua. Kan walaupun banyak orang tua di Indonesia yang tertipu dengan semua film-film ya kan. Anggapnya film superhero aja. Nonton Deadpool ternyata film bocah, ternyata bunuh-bunuhan. Bego aja. Makanya lihat. Iya, makanya baca Ikro. Bacalah. Ratingnya. Nah, kalau Kimetsu memang segi sadis enggak ya kan? Sadis sih kata gua. Lumayan. Karena teman ada yang di bawah 12 tahun nggak boleh masuk cuy. Iya sih. Ini di Kimetsu ini kalau nggak salah ya gua ada beberapa case kayak gitu. Emang ada beberapa bioskop yang longgar, tapi ada beberapa bioskop juga yang gua baca dari postingan beberapa teman-teman gua di media sosial. Dia bilang nggak bisa nih Pak gitu. Iya. Gitu. Nah, baik lagi harusnya Wonder Woman naik dong kalau gitu. Ya enggak. Makanya kan ini pertanyaan gue nih gitu. Pertanyaan gue kenapa bisa gitu loh. Kita bicara nggak usah jauh-jauh dari manganya dulu ya kan, bisa kalian One Piece. Atau jangan-jangan KN ini pakai penglaris. Wah, bisa juga. Dukunnya cakep emangnya. Pakai penglaris. Dukunnya cakep. Gitu. Lo punya karakter favorit gak sih di Kimetsu? Lo Akaza. Kenapa lo Akaza? Dia memang ini banget. Pencinta iblis ya. Makanya iblis banget ya anjing nih satu ya. Kubu berseberangan dia harus itu memang. Iblis mastermind-nya. Harusnya Musa. Enggak, kenapa lo demen kayak Akaza kenapa? Michael Jackson. Akaza itu sebetulnya nggak terkalahkan buat gue. Invincible dia itu matinya sama diri sendiri ya kan. Nih spoiler Spoiler baca aja manganya nih. Nggak apa-apa karena manganya juga udah tamat. Iya gitu loh.
Wah, Mas spoiler. Suruh siapa ngebaca manganya? Bego. Suruh siapa? Iya, ini udah ada. Maksudnya si Akaza itu emang kuat dan dia nggak ngandelin senjata dong. Dia itu tangan kosong ya kan, bener-bener tangan kosong, tekniknya bagus. Teknik darah bagus dan dia nggak berhenti latihan kayak Goku tuh naik terus. Oh iya. Tidak dan berpuas basically diri. dia nggak terkalahkan buat gue. Iya, betul. Iya kan? Dia nggak terkalahkan. Makanya itu favorit gue yang anjir, dan keren juga ya kan. Dan salah satu tangan kanannya ya kalau salah. Tangan kanannya. Enggak, tangan iblis ke berapa? Iblis ketiga. Atas. Iya, atas 3. Iya, tapi lo kalau ngeliat iblis atas 1 gila. Siapanya siapa itu lo gila. Iya, cuman ya itu mah udah kayak destined to be the top ya kalau atas satu itu udah kalau kita bicara kalau si Akaza tuh dari bawah warrior warrior ya Akaza ya. Dia dari zaman masih orangnya aja kan. Dengan ceritanya seperti apa akhirnya dia milih jadi iblis dan akhirnya kuat. Anjing dia enggak terkalahkan, men. Lo favorit? Kalau gua Tanjiro gua tabok. Banyakan standar aja. Iya, standar. Siapa? Nezuko. Anjing. Bahan itu Mang Epet. Doyan lo ya, mentang dia di ini bambu ya, doyan. Gitu. Gua pertama kali ngeliat ada yang cosplayan tuh, gua pikiran gua kotor. Oh iya, ya hampir lah. Apa mulut disumpel-sumpel gitu. Tangan dipatu. Siapa sih favorit lo? Anjir, hukum anjir. Siapa favorit lo anjir? Kalau gue lebih karena gue lebih suka yang fun gitu ya. Si ini sih Inosuke sih. Nah, kenapa lo Inosuke? Karena apa? Fun. Karena kayak contoh aja misalkan yang ininya di movie-nya gitu ya. Misalkan dia kayak yang kayak misalnya kita udah sedih-sedih gitu ngeliat cerita yang lain-lain terus tau-tau ceritanya dia kan ngawur sendiri nih yang di mimpinya gitu kan yang orang tadinya ngeliat backstory-nya sih kayak Tanjiro yang udah mulai mendayu-dayu ya yang bahkan Rengokunya begitu ini kan bangke itu yang memecah suasana sebetulnya memecah suasana sih dengan tingkah lakunya benar. Di seriesnya juga gua rasa masuknya dia sama si Zenitsu ini jadi warna sendiri. Jadi hidup. Nggak melo-melo banget. Iya, benar. Ada pewarnanya sendiri. Kalau gue sih lebih ke itu sih. Oh, lo nggak nanya gue siapa favoritnya? Nggak perlu juga sebagai host selama ini dia nanya mulu, nggak ada yang nanya. Ya lo tanya gue lah. Gue Sanemi. Pilar angin, cuy. Oh iya. Iya itu Sanemi kalau gue Sanemi karena alasan gue suka Sanemi lo pasti tiap orang buang angin kan? Gak ada Sanemi. Gue jadi nyesel dengan kenapa nanya? Iya kan karena gue udah mules nih. Udah nanya lagi aja dah kita ditanya aja. Enggak karena bacot nanyain dia. Bacot berjalan lurus sama skill. Betul. Itu sih gue. Salah satu yang gue demen di KNY ini itu yang justru yang banyak bacot nih yang ternyata skillnya hebat ya. Dokem kayak iya kayaknya apa sih anjing ngatonya segitu doang. Bahkan kita ngeliat sekelas Rengoku ya kan kayaknya ya lo kalah men lo biarpun lo dibilang Hashira terkuat lah apa lo kalah. Ya tapi gue akuin juga tetap epic sih. Iya epic kalau epic. Bahkan pernah ada temen gue waktu masih di manganya begitu baca dan tahu ceritanya doi nggak mau makan seminggu. Gila gue bilang karena nggak punya duit lagi. Iya mungkin abis baca duitnya udah gue beliin komik. Nggak sampai segitunya gitu gue bilang serius lo iya gue sampai segitu anjir gue bilang sampai ngutang ya karena itulah mungkin ya maksudnya emosinya ke bawah kita gitu storynya bagus ya dia untuk nyeritain ke orang ngajakin orang buat ikut nonton rekomendasi kan tingkat rekomendasi lebih tinggi akhirnya karena jadi orang pada ya udah nonton penasaran lah ya kan banyak orang yang ada effort juga dan setelah premier aja kan banyak yang update pada nangis lah ya kan kan orang lo nangis gak? Iya dong. Lo cukup rembes sih. Cuma pakai no drop. Lo adegan mana sih? Kita spoiler aja di sini karena ya komik juga udah ada lo nggak perlu nonton komik. Cuma ini kan lo visualnya lebih gila. Lo apa sih yang bikin emosional banget. Yang bikin lo akhirnya bisa rembes?
gitu. Karena gue pikir kalau gue lihat lo secara pribadi nggak melo-melo banget hidup lo gitu loh. Maksudnya orangnya nggak melo-melo, iya bahkan keras. Wah, anjing juga kadang-kadang. Personanya gitu kalau di panggung. Oh, iya. Padahal sebenarnya gue sok banget. Gue tuh keras di mulut tuh. Oh iya. Hatiku lembut. Oh nggak kayak Sanemi ya? Sanemi. apa adegan apa yang bikin akhirnya lo bisa netesin air mata? Apa Pas sih? ini sih paling ya kalau misalkan adegan rembes-rembesan mah banyak beberapa poin yang bagus. Tapi yang paling bikin lo pecah, yang pecahnya pas lagi si Tanjiro ngelemparin pedangnya ke si Akaza. Itu dia emosinya. Iya. Gila merinding banget gue dengerin si Seiyu-nya teriak-teriak yang emosinya kena maksudnya nyampe ke gue gitu. Gue tuh nerima banget emosinya dia yang anjing nih kesel banget gue udah setahun udah semalaman tiap malam gue teman-teman gue banyak yang mati. Lu dengan tiba-tiba datang ngebunuh terus kabur seenaknya pas lagi terang gitu udah keadaan terdesak. Iya. Kabur sebenarnya nggak terdesak dong, dia kuat ya kan. Cuman emosinya sekuat-kuatnya dia juga. Iya, kalah ya. Tuhan. Kalah. Oh, salah. Ya, gue kira dia sama itu kan buatan Tuhan Matahari, benar. Buatan mana? Buatan Jepang. Sudahlah. Sudah. Iya. Maksudnya emosi yang disampaikan di situ ya. Seiyu-nya kena banget yang lu emosi yang benar-benar emosi amarah gitu ya, terus sedih, kesel gitu. Dan kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia tuh gue punya kekuatan campur aduk tapi nggak gitu. bisa ngapa-ngapain gitu karena satu dia level kekuatannya jauh ya kan. Sama udah terluka juga. Iya, dia tuh ngeluapin semuanya tuh yang gila sih teriak-teriaknya tuh anjing bisa begini ya. Dan kita lo kebawa emosi juga di situ. Kebawa anjingnya Akaza gini. Padahal gue udah tahu nih Iya. Tapi emosinya kan gini. Itulah yang gue nggak dapet di si gue baca manga. Iya, betul. Gue baca manga tuh wah si Tanjiro teriak-teriak brengsek juga nih Akazanya gini. Tapi begitu yang dengan lebih visual dramatis. tadi, itu dia makanya kalau yang suka manga begitu nonton animenya akan puas, akan walaupun udah sampai tamat tapi akan tetap nonton gitu ya karena ada sesuatu yang lain yang disuguhin gitu. Ada hal-hal lain yang di manganya udah dikasih cliffhanger bikin penasaran ya kan. Betul. Akhirnya penasarannya nyabang ke gimana sih kalau misalkan divisualisasiin ya kan. Gimana sih dikasih dengan audio dengan yang lain-lain gitu. Dan ternyata epic kan akhirnya ya buat gue itu cukup epic gitu dengan dan itu Seiyu-nya dan adegan itu yang bikin kena gitu. Rembes. Kalau story banyak di situ sih sebetulnya harusnya emosi yang gimana ya. Banyak ya. Kalau adegan sedih mah banyak. Cuman buat gue yang apalagi episode 19 kalau di serinya ya kan. Itu udah pasti ya kan. Dibanggain sama semua fans Kimetsu no Yaiba gitu. Episode 19. Sudah itu kan mau lu para haters. Alah, episode 19 doang. Tapi ini se-movie kayak begitu kayak 19 lu mikir aja kayak 19. Iya. Saya pikir diwajahin lagi. Iya, dipecahin lagi ya. Lu bikin dipecahin lagi dikit-dikit lu ininya. Sama itu dia sih emosi sih kalau buat gue ya. Yang bikin penasaran akhirnya jadi lo rembes. Feelingnya dapat banget di situ rembes gitu sama yang emang kalau yang heartwarming kan itu turunnya. Heartwarmingnya pas lagi si inti mimpinya si siapa? Tanjiro ya benar. Anjing orang mau dibunuh ya. Malah dikasih tahu nih di sini lo. Wah anjing bisa visualnya yang ditampilin kayak gitu. Terus audionya, wah anjing sih itu, merinding sih ya kan. Menurut gue ya. Nah cerita-cerita yang kayak gini kayak kita ini mungkin didapetin juga penonton lain dan disebarin viral. Itu kali ya viral yang bikin ini. Iya dari mulut ke mulut yang akhirnya dia jadi datengin orang ke bioskop karena ya lihat aja gitu kan yang nayanginnya banyak gitu akhirnya sekarang semua bioskop itu walaupun di tengah pandemi. Lo yang bikin lo rembes adegan mana? Rembes sih. Kalau gue lebih ke yang pas si Rengokunya tuh udah detik-detik terakhirnya sih. Oh yang dia ngebelah V itu? Yang dia pokoknya udah sekarat deh. Itu kan dia mulai ngeluarin quotes yang gokil gak sih kayak. Iya. Kayak si siapa Tanjiro itu kan sebetulnya dia juga udah damage-nya udah parah tuh kan gara-gara ketusuk dan yang hal-hal lain-lainnya tuh terus si siapa Rengokunya kan pokoknya lo jangan bikin pengorbanan gue sia-sia. Lo harus hidup. Kalau lo mati juga, gue sia-sia. Gue kalah berarti. Itu sih. Itu parah juga sih. Ya, maksudnya dia. Kan dia kan si bertiga ini nih dengan instan langsung begitu ngeliat sosoknya si siapa Rengoku kan kayak, wah lo
senpai gitu kan, langsung mengidolakan kan. Ya, padahal baru kenal ya. Iya, maksudnya baru saat tahu. Di kereta itu dia kenal lebih jauh ya. Iya, si Rengoku ternyata begini-begini dan dibuktikan sih dia begitu men-treat kohai-kohainya ini dengan pokoknya lo semua harus gini gitu. Jangan sampai gue jadi gini. Jelasin aja. Itu biar penasaran. Oh gitu ya, nggak penasaran buat juga sih. Buat yang belum nonton. Betul. Itu adegan lo akhirnya bikin lo rembes juga ya. Yang paling ininya sih finalnya banget buat baper-baperan rembes itu. Lo nonton sendiri berdua? Nobar sih. Oh anjing, nobar ya, semua juga nobar satu bioskop anjir nonton bareng. Enggak, lo nonton sendiri ya? Sendokir. Wah, sendokir itu lebih lebihnya sekali ya, sendokir ya. Dengan kesendirian lo aja udah sedih gitu loh. Anjing ini, lo masih bioskop udah ada irama-irama ini. Ada lagu, udah langsung ada backsoundnya. Tanjiro no Uta. Iya, Tanjiro no Uta. Mendayu-dayu gitu. Nah, kalau gue mau berbicara dari sisi media, kebetulan lo kan orang media, Jil. Nah, anjir. Bisa tiba-tiba gitu loh. Film kita kalau ngeliat, kita bicara di ini aja di Indo ya. Di Indo bukan cuma Kimetsu no Yaiba yang pernah tampil di bioskop. Ya, itu satu pertanyaan. Itu satu ya poinnya. Ada Dragon Ball pernah. Dragon Ball beberapa kali malah, ya kan? Digimon. Enggak ya, kita bicara di XX1 deh. Oh, XX1. Dragon Ball pernah. Nobita, Doraemon yang bukan yang ini ya, bukan yang Stand By Me, bukan yang anime pernah kan, zaman-zaman dulu pernah juga. Terus ya ada beberapa anime yang pernah juga tayang di XX1 ya. Itu satu. Kedua, tiba-tiba dia bisa jadi top gross di Jepang, anime terlaris sepanjang masa. Kita bicara itu dulu. Di Jepang dulu ya. Di Jepang. Nah, lawannya dia adalah anime-anime yang notabene-nya tidak ada di series. Spirited Away, Kimi no Nawa, Princess Nonoko. Prince Nonoko apa Princess Nononoke? Nononoke ya. Pokoknya itulah. Ya, dari itu film bagus itu mah. Iya, maksud gue gitu. Iya. Dia basicnya series dan sudah ada ceritanya juga di manga, kok bisa tahu-tahu top gross deng. Kita bicara ini pandemik juga. Mungkin ada protokol di Jepang, mungkin ya, gue nggak tahu di sana. Mungkin ada protokol, tapi kok bisa? Nah, kebayang kalau misalnya nggak ada pandemik dan akan dilempar langsung ya kan? Ke bioskop di Jepang. Kok bisa sampai ada yang ngampar di bawah tuh gue tadi. Iya. Mungkin seperti itu gitu untuk nungguin tiketnya kali ya. Benar. Nah, lo kalau dari sisi media apa yang ngebikin tuh tiba-tiba dia bisa jumping sampai tiba-tiba top gross. Iya. Gitu loh. Itu tadi, Pak. Nah, lu apa? Lu bukan orang media lah. Lu belakangan ini orang media yang gue tanyain gitu. Kenapa? Dari sisi bisnis gini. Buat gue karena dari sisi pandemi aja orang udah kelamaan di dalam rumah karantina gitu kan, begitu agak longgar, gue punya hiburan. Buat gue sih itu faktor terkuat. Satu, ya kan? Faktor nomor satu di gue, menurut gue ya. Menurut gue. Sisanya ya dari situ efeknya begitu nonton ternyata bagus, ngobrol lagi kayak yang lain, bagus nih, ngajakin kayak apa yang kita obrolin ini kan ceritanya gini, nangis terus dengan yang bantuan orang-orang sosial media yang habis nonton Kimetsu rembes mata bla 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 kan orang juga jadi emang sebagus apa sih filmnya? Orang jadi kepo. Banyak orang yang mungkin yang ya udahlah gue butuh hiburan kan Spirited Away juga sedih juga kan? Gini, ya memang tapi Spirited Away kan nggak tayang saat pandemi atau pas saat normal gitu. Itu berarti bagus emang bener itu mah ya kan. Berarti karena pandemik ini. Satu itu buat gue ya kan. Yang kedua, bukannya pandemik ini mengurangi jumlah penonton dong harusnya. Ya tapi kan akhirnya jadi ada satu PSBB nggak sih di Jepang? Pas lah. Bukannya lockdown. Namanya Jepangnya apa ya? Iya, bukan itu juga anjir. Bukan itu juga. Gue rasa sih ada pembatasan. PSBB, KTBM, GGM, YNWA. Banyak lah pokoknya. Iya, itu juga PSJAV. Satu seks. Enggak. Iya. Enggak. Ya, satu itu. Gimana? Kedua memang sisi cerita tadi dia gampang dicerna sama orang yang baru nonton movie-nya doang gitu, udah tahu ceritanya, maksudnya alur cerita apa segala macam kan gampang dia ngertiin sama orang gitu ya. Kalau musik mah easy listening ya kan, gampang dengerin orang masuknya gampang. Jadi
itu narik penonton lebih banyak dong. Karena setahu gue sebelum Kimetsu ini rilis movie-nya ya, sebelumnya tuh ada movie juga yang punya fanbase besar. Kalau nggak salah Digimon apa Pokemon? Digimon ya. Sebelum Last Evolution ya. Pokoknya pas banget ya sebelum ini deh. Ya benar. Iya kan? Beberapa. Itu kan padahal fanbase-nya kuat. Gitu loh. Kenapa nggak jadi top gross? Gitu. Nggak semua orang suka Digimon sama Pokemon. Maksudnya gini loh. Kita bicara fanbase yang kuat loh. Digimon ada fanbase yang kuat loh. Terbukti dari mainan. Tapi kan gini, pada akhirnya hasil akhirnya kan Kimetsu lebih tinggi ya kan? Karena si Kimetsu ini lebih general, ceritanya lebih bisa masuk ke orang-orang yang ya udah gitu. Kata gue tadi orang nyari hiburan. Kan kalau Digimon juga orang udah tahu. Dia punya series juga dulu kan hari Minggu. Iya. Ya ini kan punya series juga, cuy. Iya, tapi gini, ceritanya yang ya ada hewan peliharaan yang nggak semua orang suka hewan, satu. Yang kedua, nggak semua orang suka. Semua orang nggak suka. Ada yang Digimon udah tahu gue serinya bagus, cuman gue nggak demen aja gitu. Jadi kalau misalkan samurai yang kemasannya dia yang lebih humble, istilahnya lebih ya orang udah tahu Samurai X, udah tahu budaya Jepang samurai, tapi kemasannya seperti ini dengan visual yang cukup oke juga. Digimon juga bukannya jelek ya, oke juga. Cuman itu dia segmented juga. Ya kan? Fanbase-nya kalau kata gua akhirnya akan lebih banyak Kimetsu gitu daripada Digimon atau karena Pokemon global ya. Iya, karena memang satu cap gini, dan Digimon juga atau Pokemon udah punya trademark istilahnya. Kalau buat gua ini pendapat gua aja ya. Yang udah ya itu film buat bocah gitu. Walaupun dia sama anime ya. Oke. Cuman orang udah tahu dari sebelum pandemi, dari sebelum ini yang udah nonton Digimon. Buat anak gue demen ya kan. Kimetsu kan mungkin suatu hal yang baru. Apa sih? Tapi bisa suatu hal yang baru, tapi bisa orang yang nonton begitu ngupdate pada nangis lah, pada apa ini itulah. Ada rasa penasaran akhirnya yang itu. Mungkin juga nggak semua orang yang nonton yang nyumbang si Top Gross itu yang demen. Gue datang nonton aja penasaran nih. Ada yang cuma kayak penasaran. Ini rame bener. Ada yang cuman gue mah hiburan aja pengen nonton gitu. Ada yang movie goers gitu kan. Gue pengen nonton bioskop udah lama. Itu kalau kata gue penyumbang yang cukup besar juga untuk si dia dapetin top gross ya kan. Nah dibanding kalau misalkan yang lain yang nggak ada seri, ada atau nggak ada seriesnya, memang ya kualitas. Ya kualitas juga sebetulnya, kalau kualitas mah ya yang banyak yang lebih bagus banyak, karena naik turun lah namanya juga visual ya pasti naik turun, naik turun. Momentum buat gue ini Kimetsu pas banget. Satu momentum diikutin dengan ceritanya yang gampang untuk dicerna, untuk diikutin. Visualnya juga cukup. Mungkin buntut juga dari top gross komiknya kali ya. Iya, buntut juga kali ya. Penasaran. Jadi mengakar ke maksudnya bercabang kemana-mana akhirnya. Orang sampai nangis, mungkin penasaran, ada teman kantornya yang kenapa sih nangis? Gini cerita nih, manganya gini. Ada mungkin gue juga punya teman di kantor yang kalau gue kasih referensi nonton, dia langsung lihat rating. Oke. Wah, bagus nih gitu kan. Penasaran dong. Akhirnya penasaran, itu kan marketing gratis tuh. Iya benar. Bagus nih gini jelasnya Jepang gitu. Ada mungkin ada yang teman gue scientific itu yang begitu referensi dia harus lihat dulu berapa nih topnya, ternyata tinggi. Akhirnya survei. Nontonnya. Emang mungkin setelah nonton ekspektasinya terpenuhi. Benar. Dia akan bilang ke orang. Kalau bicara rating di IMDb terakhir gue lihat 9,9 anjir per 10 series. Series. Jadi kan berangkat dari series dulu kan. Kalau kita referensiin ke orang untuk movie kan, coba lu tonton seriesnya. Pasti. Gitu. Dia ngeliat rating. Iya, ada teman gue yang gue paksa nonton, nggak mau. Begitu pas ngeliat ratingnya, gokil ya, kok hampir sempurna. Makanya cek aja. Kan, gitu. Ikut nonton, dia menyumbang rate si top grossing dong akhirnya kan. Nggak kayak film lain yang memang udah segmented. Yang memang lu demen anime nonton ini, lu demen film ini nonton ini gitu kan. Ini lebih banyak bisa menjamur, lebih sporadis untuk yang ngajakin orang-orang, karena ya itu tadi banyak ya, gue juga ngelihat dari Instastory yang udah pada nonton gitu kan, nangis lah, apalah ya kan. Maksudnya film kayak gimana ya? Normalnya kalau misalkan yang punya empati mungkin ya. Ini nih benar. Normalnya orang yang punya empati pasti akan tersentuh, benar. Udahlah, nonton ternyata bagus ya. Kalau misalkan masih kepake di perasaan gitu, bagus kok story-nya gitu. Naik turunnya bagus, dan dia juga di situ kan arc yang kalau kita baca manganya ya
lu nggak baca yang sebelumnya, memang ada beberapa miss yang kita nggak akan tahu. Kalau misalkan kita nonton langsung movie-nya ya. Betul. Tapi secara story, pengemasan story dari awal cerita si Mugen Train sampai endingnya ya di situ gitu. Iya. Cuma hanya beberapa pendek ya. Pendek dan berapa chapter doang gitu kalau di komik. Terjelaskan semua di situ, lu nggak usah repot-repot yang gue sebelum nonton harus baca dulu, kalau nggak ngeh gitu. Bisa aja baca, bisa juga enggak, lo langsung nonton filmnya juga nggak apa-apa gitu. Kalau kata gue soalnya dapat maksudnya nggak ngerti tokoh per tokoh. Iya. Maksudnya di situ udah jadi ketahuan cuy. Iya, maksudnya gini, kalaupun kita ngikutin di movie-nya gitu, kita udah tahu jagoannya Tanjiro, ratingnya sama ini 3, sama ini musuhnya yang iblis ini kereta sama si Akaza. Udah itu tuh kan ceritanya. Nggak usah ya. Tanjiro, jurusnya Tanjiro ternyata napas api ini. Tapi kalau menurut gue beda. Jadi gue nonton 2 kali kan. Pertama yang bayar mahal itu kan, ya kan? Yang bayar mahal. Nangisnya double. Gue nangis. Iya, nangis keluar duit mahal anjing, enggak. Mostly abis itu nangis gue puasa. Aduh, kenapa nangis gitu? Iya, pertama gue otomatis orang-orang yang gue berbicara general aja, orang-orang yang mau mengeluarkan duit lebih untuk satu tontonan yang nantinya bakal ditayangkan secara reguler pun itu udah satu value yang besar. Maksudnya gini, udah satu bodo amat gue mau habis duit berapa, yang penting gue harus nonton. Gitu kan. Jadi hype di bioskop pasti akan berbeda dengan orang-orang yang normal hanya untuk antar anak dan segala macam ya. Itu terbukti pada saat gue, kalau lo bilang tadi ini kita bicara orang yang langsung nonton aja, tidak nonton seriesnya. Ini yang nonton di harga 520 itu pasti orang-orang yang udah nonton seriesnya, orang-orang yang tahu banget. Jadi hype-nya beda. Begitu film mulai aja udah tepuk tangan, baru pertama kali ngeliat kuda-kuda aja udah tepuk tangan. Nah, beda sama begitu gue nonton kedua yang khusus untuk media dan cosplayer dan segala macem, hype-nya beda. Media hanya untuk membantu ngabarin keluar, viralin, ngebantu untuk memviralkan film ini gitu loh. Itu hype-nya udah beda. Bahkan kata gue, kenapa dia nggak tepuk tangan, kenapa dia nggak nangis, kenapa dia nggak ini? Karena dia nggak tahu basic-nya. Iya, gitu loh. Karena dia nggak tahu basic-nya. Jadi tadi kan gue ngomong akhirnya itu yang normis itu yang di luar dari suka itu akhirnya nonton karena penasaran gimana sih, udah nonton. Iya, tapi kalau untuk tahu ceritanya sih kata gue sih di dalamnya dia yang nggak tahu, bingung, cengap-pelangap, mungkin ada ini itu penyumbang top gross yang kalau gitu. Bicara top gross ya. Dia nonton iya ternyata gini bagus gitu ya. Memang cerita boy, tapi buat gue ya. Lu pas nonton itu pun cukup sih kata gue, bisa. Maksudnya ini untuk normis ya, mikirnya akan mungkin lu akan ngulik ya. Maksudnya kan kita ngomongnya dengan orang hype-nya memang gak akan, cuman lu masih akan tetap mengerti bahwa jagoannya si Tanjiro, si Inosuke sama Zenitsu. Tapi emosinya nggak bakal dapet sih kata gue. Iya. Kurang. Kalau dari sisi keseluruhan cerita, ya udah lu akan dapet. Nggak jadi bego banget. Iya. Jadi buta banget ya. Tapi mungkin ada kemungkinan juga sih kayak setelah dia nonton movie ini jadi mundur. Jadi nonton seriesnya. Gimana sih gitu kan. Apalagi kan sekarang kan gitu ya. Sekarang nih netizen Indonesia khususnya ya kan. Nganggap Netflix itu kan yang wah, ya kan, jujur aja lah, gue masih biasa aja, padahal emang keren sih. Itu gini, begitu nongol di Netflix kan biasanya rata-rata orang di kita tuh udah langsung keren. Nih apa nih, film apa nih di Netflix ada nih? Sekarang ada di Netflix gitu ya kan. Ya orang akhirnya jadi yang normis pun lebih mudah untuk tahu ini mendapatkan akses itu ya. Akses untuk situ lebih gampang gitu. Nah, itu juga kata gue faktor yang kenapa dia bisa lebih maju, lebih ini dari pendahulu-pendahulu yang macam One Piece atau Naruto dan lain-lain. Ya karena media juga. Dia lebih terekspos dari banyak sisi. Orang jadi lebih banyak tahu. Jadi akhirnya naiklah penjualan. Mungkin beda sama saat pas lagi One Piece mulai dulu. Yang tahu siapa sih? Iya, taunya paling cuma nonton di RCTI dulu. Ya, awal pasti gitu kan? lah. Kalau nggak beli komik di Gramedia ya kan. Iya, yang kayak gitu-gitu. Sekarang kan banyak dengan yang udah media kemarin yang kata bilang media diundang, akhirnya dia bikin artikel, akhirnya dia naikin gitu kan. Itu kan di scroll timeline mereka entah di Facebook entah pokoknya di sosial media pasti nongol tuh. Betul. Wah, film ini kayak gini nih, film ini top gross nih, film ini apa nih gitu. Jadi orang lebih ngeh gitu. Nonton pun jadi udah tahu nih gitu. Oh, ini top gross nih gitu. Jadi memang nggak sepenuhnya faktor fans kalau buat gue pribadi ya. Emang fansnya banyak. Cuman
Yang naikin top gross kata gue bukan dari full sepenuhnya dari fans gitu. Ada faktor-faktor lain. Di luar-luar. Buat gue ya, buat gue pribadi kita fair aja gitu. Gue demen sama di film, gue denger sama di cerita, demen banget. Man kita to be fair, gue akan ngebuka itu juga. Sisi itu berpengaruh buat gue. Itu pengaruh banget kalau kita ngomongin angka kan. Kalau udah angka, udah nggak ada lagi fans, nggak ada lagi ini. Kalau misalkan ngomongin angka ya, nggak ada fans, nggak ada haters, ya angkanya segitu, data segitu ya udah segitu, gitu ya kan? Iya betul. Dan berarti itu yang dihasilkan ya. Paling akan menarik kesimpulan bahwa ini film ini bagus. Itu ya kan? betul. Data udah ngomong, lu ngomong misalkan banyak netizen mana data bla bla bla, ya lu cek angkanya. Kita main angka tuh ya banyak orang yang percaya angka tidak bohong. Top gross, rating tinggi, gitu kan? Itu siapa yang nyeting? Apa fansnya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin fans. Nggak mungkin fansnya yang ini bagus gini jadi bagus ya enggak ya. Itu dia. Di faktor semua ini yang ngelengkapin si ini sampai top gross itu banyak. Ini bukan dalam artian negatif ya kata gue, bukan maksudnya. Top gross karena negatif. Bukan karena gara-gara penasaran doang nipu. Enggak sih. Memang ini bagus kok. Iya betul. Kadang kan ada memang katanya keren begitu ya elah biasa aja. Banyak, tapi ini gitu kan. benar-benar keren ya, secara visual ya gila ya. Kalau misalnya lu mau ngomong dari sisi data, ya datanya begitu ya kan. Emang yang bikin IMDb itu fans Kimetsu. Oh iya, betul. Enggak, dia emang bikin IMDb untuk itu doang. Kan zaman sekarang gitu Kritikus kan. Kalau argumen harus ada berdasarkan data. Oh iya. Nah, itu makanya harus valid. Ya lu dibuka aja yang kayak gitu-gitu situs-situs spot survei mereka bikin banyak gitu. Tinggal lihat aja hasilnya gitu kan. Kenapa bisa seperti itu ya banyak faktor-faktor itu. Ini cuman mungkin buat gue sebagian kecil faktor yang bikin Kimetsu naik gitu. Selain fanbase-nya yang udah lumayan kuat ya. Udah oke, memang fanbase udah oke. Cuman yang itu kata gue nggak sepenuhnya ulah fanbase. Jadi bisa setinggi ini ya kan. Sekarang gini deh sampai akhirnya banyak anime lain juga yang ya akhirnya kerjasama sama Uniqlo atau apa berarti. Tapi kan Uniqlo di sini mungkin dari sisi gue ya. Uniqlo mungkin mikirnya ini bisa dijual nih gitu. Bisa dijual kan. Ya kalau misalkan mau lebih datanya lu tanya Uniqlo aja gitu. Penjualan lu banyak mana sama anime-anime yang lain gitu kan. UTGP kan maksud lo kan? Dari UTGP-nya kan. Dari Ultraman atau dari kan banyak yang sama Uniqlo banyak. Cuman ya mereka mikir ini bisa dijual, ya dijual. Bisnismen kita berpikir Iya, betul. Enggak yang ini nggak fans. Iya. Enggak gitu. Nggak usah fanatik. Benar. Lo, Bi? Abis apa? Udah. Nggak, menurut lo visualnya enggak. Kita bicara visual di movie ya. Visualnya gimana menurut lo nih? Dengan perbandingan mungkin visual animasi yang pernah lo tonton sekelas movie, sekelas bioskop gitu. Ya bagus. Udah. Bagus jawaban Anda. Fix no debat. Oh, fix no debat ya. Anak zaman sekarang banget fix no debat. Padahal memang tidak sanggup berdebat. Nah, terakhir deh. Lu mesti terakhir sebelum anjing. Netizen itu selalu bisa komen. Perkara salah sama benar mah urusan belakangan. Iya. Terakhir sebelum minta maaf. Sebelum kita closing, rating 1 sampai 10. Lu? Sampai 10 gua 9,5. Ih, apa yang membuat dia sampai 9,5? Balik lagi, kayak dia bilang gitu. Nggak, kalau 9,5 kayak terlalu, maksudnya kebanyakan apa yang membuat dia 9,5. Gua bahas yang 5%-nya aja mungkin. Kenapa dia tidak sempurna. Kalau gua pribadi jujur di beberapa scene tuh adalah yang agak sedikit bikin ngantuk. Oke. Ya kan? Ada tuh lah gitu. Tapi overall sisanya... Berarti lo kena sama si demon ini. Iya, jangan-jangan. Iya. Lo karena ngantuk lo. Iya, jangan gua itu mimpi itu gua. Itu mimpi. Nonton mimpi. Lu enggak nonton kali lu mimpi. Pantas beda sendiri. Itu 5%-nya itu. Mungkin ya itulah. Ada beberapa scene yang lo bilang bikin ngantuk. Ada. Tapi kalau lo bilang angka 9,5 itu gede banget lo cuy. Gede, memang. Itu gede. Tapi kenapa bisa bikin ngantuk? Nah, itu lo. Ya gua bilang tadi ada beberapa scene lah yang dia ya sama sih kalau gua menilai anime seriesnya juga ada beberapa episode yang dia down. Yang begitu-begitu ya, tapi fluktuatif lah ya, kayak fluktuatif gitu. Maksudnya. Ya, tapi lebih banyak keren ya berarti ya. Akhirnya tertutup dengan apa sih poin apa yang bisa lo ngasih 9,5?
apa sih poin-poin apa yang paling kita 3 poin deh. Nah. Lo sebutin aja. Kenapa nih akhirnya lo ngasih angka 9,5? Satu visual. Lumayan. Kedua story-nya sih. Story. Maksudnya dengan endingnya dan tertutup dengan epic. Tapi lo udah baca kan? Udah baca ya. Berkurang nggak sih point of surprise-nya menurut lo? Sedikit ya? Sedikit banyak berkurang sih. Yang ketiga ya backsound-nya sih gokil. Backsound-nya pas gitu, maksudnya dengan yang adegan ini backsound-nya begini. Pas adegan yang bergebu-gebu gitu kan. Itu aja sih kalau gua pribadi. Mantap, asik ya. Asik-asikin aja pokoknya. Kalau lo 1 sampai 10 gua anjing. Kalau dari sisi subjektifnya dari betul. Subjektif gue 9,5 lah ya. 9,5. Maksudnya nearly perfect karena memang gue suka. Jangan perfect. 3 poin, ya kan? 3 poin yang bikin angka jadi 9,5. Iya, storytelling bagus, ya kan? Scoring bagus. Oh, scoring sama ya. Terus gitu visual. Oke, ya kan udah pasti oke. Maksudnya ekspektasi gue dari anime series di sini ada beberapa yang lebih ya kan. Infotable ya. Yang lebih. Tidak pernah. Terus faktor seiyu. Seiyunya itu buat gue kayak dia nggak tahu ya, mungkin all out buat gue ya ini. Lebih all out, jadi emosi yang dia bawain si karakter Tanjiro ini, karakter siapanya tuh lebih dapat gitu ke yang nonton. Khususnya ke gue. Gue sih lebih berasa tiap emosi-emosi masing-masingnya gitu. Nggak cuman sekedar teriak-teriakan gini. Kalau teriak-teriakan Dragon Ball juga teriak-teriakan. Yeah, cuman gue nggak yang oke lah gitu. Nonton keren gitu. Tapi ini yang ada emosi lain selain sisi semangat. Ada yang faktor sedih, faktor seneng, ada lucu segala macam. Ada emosi yang di situ yang bermain. Itu makanya gue suka. Subjektif gue gitu. Kalau misalkan dari sisi objektif buat gue 8,5 lah ya. Oh 8,5. Ya, tadi 9,5 lo bilang yang subjektif. Sisi subjektif gue. Dari gue yang demen Kimetsu ini 9,5. Tapi kalau melihat dari faktor lain dan objektifnya buat gue ini 8 sampai 8,5 lah ya. Minusnya? Ya karena sebetulnya formulanya standar aja. Oke. Ya kan? Formulanya standar aja. Dia itu menang memang dari apa yang kita obrolin tadi. Media, marketing dan lain-lain. Dari sisi cerita, dari motion yang gerakannya lebih liquid itu, ada yang lain banyak yang lebih liquid gitu kan. Macam Ghibli story lebih deep, ya kan, deep story. Ghibli atau yang lain-lainnya gitu. Salah satu Ghibli yang gue demen itu lebih dalam lah, lebih ngulik gitu. Tapi memang itu kan segmented, ya kan. Maksudnya dengan yang secara data pun kalau misalkan itu dia masih di atas si Spirit Way. Ya kan itu kan masih di atas juga, masih belum dapat, tapi udah mau dapat nih. Apa? Si top gross-nya. Oh, top gross-nya udah Kimetsu cuy. Udah naik Kimetsu. Udah Kimetsu. Ghibli si Spirit Way jadi nomor 2. Nah, gitu. Ya memang karena dia udah berhenti. Iya kan. Maksudnya ya tetap kita objektifnya ya kalau misalkan pun tayangnya sama bisa jadi hasilnya berbeda. Memang saat ini hype-nya memang dipegang full sama Kimetsu, makanya secara pribadi gue kalau secara subjektif dia 9,5, bahkan nearly perfect lah buat gue ya. Bisa jadi 10 lah karena apa yang gue ekspektasikan bahkan melampaui malah apa yang gue ekspektasikan gitu kan. Story-nya seperti apa, visualnya apa yang gue dapat, sampai feel-nya yang gue seiyu yang tadinya gue nggak terlalu ngeh, di sini tuh anjing peran seiyu ya buat gue yang selama ini nggak terlalu maksudnya oke lah, benar-benar membangkitkan karakternya. Iya benar. Ngidupin karakternya gokil sih gitu. Ya, cuman kalau dari objektif gue masih megang karya-karyanya Ghibli dan lainnya sih ya. Maksudnya dan itu nggak jelek juga buat gue. 8 itu buat gue pribadi 8 mah cukup tinggi skornya. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi gitu. Karena story banyak lah gitu yang bagus. Karena itu premisnya sebetulnya standar. Kalau misalnya dari sisi objektif ya, ngebangun Kimetsu no Yaiba tuh premisnya standar gitu kan, from zero to hero itu basicnya sebetulnya standar. Cuman pengemasannya aja bagus, storytellingnya, penyampaiannya bagus. Jadi ya overall bagus buat gue, overall bagus. Cuman nggak perfect karena di dunia tidak ada yang sempurna. Nah itu dia. Ya kan? Betul. Tidak akan ada yang sempurna. Yes, pokoknya begitu. Kalau lo belum nonton film Demon Slayer Mugen Train,
lo cepetan nonton, keburu turun dari bioskop, ya kan? Dan sayang juga nggak usah nungguin bajakannya dulu. Iya, karena lo nggak bakal dapet audionya. Betul. Bener gak sih? Iya, lo nggak bakal dapet audionya. Euforianya juga udah atmosfernya nggak bakal lo dapetin lo dengan nonton downloadan. Nah, betul. Mending lo belain nonton di hari terakhir penayangan deh. Iya gak ya? Lo harus wajib belain. Maksudnya kalau lo memang mau dapet experience yang beda gitu loh. Tapi kalau lo cuma mau tetap jaga ini aja kesehatan lah, protokol kesehatan lah gitu. Oke. Nonton recommended. Yes, recommended. Doi 8,5 sebagai penonton general, Lau 9,5 sebagai ya sebenarnya dia nggak suka-suka banget anime kan. Maksudnya standar-standar aja ya kan. Dari gue kalau lo bilang 100 ya 100 kalau gue, karena gue nonton 2 kali. Yang lebih mewek di yang kedua. Gue juga bingung kenapa, padahal yang di kedua nih gue nonton bareng media yang notabene-nya hype-nya kurang gitu loh dibanding yang pertama. Yang pertama mahal. Iya, harusnya yang bayarnya mahal lo lebih ngejengkeng lah gitu ya. Harusnya pelayanannya lebih wah. Duit gua kan bisa tapi kalau misalkan kita ngobrol gini-gini lu nggak setuju nih, lu bahas tuh di komen. Yes, kan betul. Kami terbuka dengan komen-komen Kimetsu no Yaiba tai gitu. Negatif komen will be report. Oke, sekian gitu aja, sampai ketemu and see you. Bye bye.